TD Maxx Broker, we're the ones you can trust, yeah, we're the real deal. TD Maxx Broker, your trading dreams will fill. No need to search, cause we're the ones to choose. TD Maxx Broker. Halo trader, selamat datang lagi di TD Maxx Trading Room di episode spesial atau eksklusif ini ya, karena ini adalah episode pertama dari series fundamental. Jadi kita akan membahas fundamental secara series dan kita akan bahas semuanya secara detail. Kita juga akan membahas beberapa kebijakan termasuk kebijakan moneter yang mana ini menjadi salah satu aspek terpenting dalam analisis fundamental. Oke, jadi jika kita mengetahui dalam sebuah pemerintahan itu ada kebijakan fiskal dan kebijakan moneter yang ada fungsinya masing-masing. Nah, dan itu juga berpengaruh terhadap makroekonomi suatu negara. Nah, untuk kali ini kita akan fokusnya itu adalah ke kebijakan moneter. Dan ini juga akan mencakup seperti suku bunga dan kuantitatif easing-nya atau QE. Nah, itu juga yang biasanya dilakukan oleh pemerintah untuk merespons sebuah krisis atau sebuah kondisi ekonomi untuk mengendalikan perekonomiannya agar tetap stabil. Nah, memahami kebijakan moneter ini sebenarnya ini bisa menjadi kunci untuk kita ya, untuk membuat sebuah keputusan trading yang lebih baik dan lebih memaksimalkan peluang di pasar forex, karena otomatis kita akan bisa melihat untuk arah market atau arah sebuah mata uang itu akan kemana untuk jangka panjang ataupun untuk jangka pendeknya dengan melihat analisis fundamental ini, terutama ketika kondisi ekonomi di sebuah negara itu mengalami kondisi yang bisa dikatakan cukup rumit ya. Contohnya ya seperti Amerika sekarang yang kita tahu dalam waktu dekat ini juga Amerika akan berencana untuk mengadakan FOMC yang mana itu juga akan ada yang namanya pemotongan suku bunga, dan ini memang ditujukan untuk mengendalikan ekonomi, untuk kembali menyetabilkan lagi yang namanya makroekonominya, karena kita tahu ya inflasinya dan yang lainnya itu memang membutuhkan untuk Amerika ini saat ini membuat sebuah kebijakan. Walaupun sempat beberapa kali ditunda ya untuk suku bunga ini, teman-teman mungkin bisa lihat juga di banyak berita bahwa suku bunga ini direncanakan akan dipotong untuk beberapa kali pada tahun ini, tapi baru terrealisasi satu kali di tahun ini, dan kemungkinan di bulan September ini juga akan terjadi yang namanya pemotongan suku bunga lagi, tapi baru potensi. Nah, ini semua kita akan bahas di video kali ini, jadi pastikan teman-teman menonton sampai selesai. Oke, dan sekarang mari kita mulai ya dengan penjelasan yang cukup mendalam dan detail tentang masing-masing kebijakan. Suku bunga, mekanisme dan dampaknya. Suku bunga ini adalah alat utama yang digunakan oleh bank sentral atau sebuah negara ini untuk mengendalikan inflasi dan menjaga kestabilan atau stabilitas ekonomi. Ketika bank sentral seperti The Fed di Amerika Serikat ini memutuskan untuk menaikkan suku bunga, itu berarti biaya pinjaman menjadi lebih tinggi, atau biasanya ini dilakukan juga untuk menarik lebih banyak investor, karena ketika kita menginvestasikan, kita otomatis juga akan mendapatkan atau mempunyai return yang tinggi dari suku bunga yang tinggi juga. Nah, untuk itulah biasanya The Fed atau pihak bank sentral itu dia terkadang menaikkan suku bunga untuk menarik lebih banyak lagi investor, karena dengan daya tarik yaitu suku bunga yang tinggi. Nah, dengan menaikkan suku bunga juga tadi ya, itu juga bisa memperlambat ekonomi dengan mengurangi jumlah uang yang beredar, karena pinjaman menjadi lebih mahal dan pengeluaran konsumen juga menurun. Sebaliknya, jika suku bunga diturunkan, pinjaman menjadi lebih murah, mendorong lebih banyak lagi pengeluaran dan investasi. Ini akan lebih merangsang lagi perekonomiannya dan akan lebih memberikan dampak yang bisa dikatakan untuk menstimulus lagi perekonomian di negara itu. Oke, dan dampaknya itu terhadap pasar forex tentu ya sangat signifikan. Misalnya, jika The Fed itu menaikkan suku bunga, nilai dolar AS itu biasanya cenderung akan menguat. Ya, karena memang investor seperti yang saya katakan tadi di awal, investor global itu akan mencari return yang lebih tinggi yang ditawarkan oleh suku bunga yang tinggi. Dan contoh yang paling baru-baru ini terjadi adalah, atau mungkin yang teman-teman sering dengar itu adalah carry trade ya. Nah, itu juga bisa jadi dimanfaatkan oleh para banyak investor, termasuk Warren Buffett. Jadi kalau kita jelaskan kurang lebih simpelnya kayak gini. Kita pinjam uang di Jepang dengan suku bunga yang zero, kita katakan sebelumnya zero ya, sekarang mungkin udah 0,10. Nah, tapi kita katakan ketika kita meminjam uang ke Jepang dengan suku bunganya 0, lalu kita beralih ke Amerika yang atau kita investasikan di Amerika yang suku bunganya itu 5%, tentu itu ada keuntungan karena di Amerika suku bunganya lebih tinggi. Nah, itu yang dinamakan dengan carry trade. Jadi kita memanfaatkan perbedaan suku bunga antar negara. Nah, kalau kita berbicara untuk the Fed atau dolar Amerika, ketika suku bunga dinaikkan itu bisa menyebabkan permintaan untuk dolar Amerika itu meningkat.
yang pada gilirannya akan meningkatkan nilai tukar dolar terhadap mata uang lainnya. Itu ketika suku bunga naik. Nah, sebagai trader forex kita juga penting ya untuk memahami kapan dan mengapa bank sentral mungkin memutuskan atau mengubah suku bunga, serta bagaimana ini bisa mempengaruhi posisi trading kita. Karena ketika suku bunga itu dirubah, biasanya ada yang namanya FOMC ya. Kita juga harus paham tentang FOMC ini. Jadi di FOMC ini, di sebuah meeting ini, itu juga biasanya diumumkan untuk suku bunganya. Apakah suku bunganya akan dipotong, dinaikkan, atau tetap. Dan ketika pengumuman itu di share ke publik di jam tersebut atau di waktu tersebut, biasanya langsung terlihat dampaknya ke pasar forex. Nah, itulah kenapa seorang trader forex itu sebenarnya cukup penting atau cukup harusnya mengikuti perkembangan tentang suku bunga ini. Karena ketika suku bunga ini diumumkan, itu akan memberikan dampak yang bisa dikatakan secara langsung terhadap grafik forex. Entah suku bunganya diturunkan, dinaikkan, ataupun biasanya tetap akan memberikan dampak yang cukup signifikan. Quantitative easing atau QE, konsep dan implementasinya. Quantitative easing atau yang lebih dikenal dengan QE itu adalah langkah atau kebijakan moneter yang diambil ketika suku bunga sudah mendekati 0. Dan bank sentral membutuhkan cara lain untuk mendorong perekonomian. Nah, dalam QE ini, bank sentral membeli aset keuangan seperti obligasi pemerintah dan aset-aset lainnya. Nah, ini sebenarnya ditujukan atau dilakukan untuk menyuntikkan lebih banyak lagi uang ke dalam sistem perbankannya. Nah, QE ini bisa dilakukan untuk merespon juga sebuah kondisi ekonomi. Nah, kalau di sini biasanya lebih menjurus ke suku bunga yang memang sudah terlalu rendah. Nah, biasanya QE ini dibutuhkan. Tujuan utama QE adalah untuk menurunkan suku bunga dalam jangka panjang, meningkatkan likuiditas, dan mendorong investasi serta konsumsi. Nah, namun ada efek sampingnya yang perlu diperhatikan ya dari QE ini. Ketika lebih banyak uang yang beredar, hal ini bisa menyebabkan depresiasi mata uang atau penurunan nilai mata uang. Nah, ini cukup tricky juga ya, karena ketika nilai mata uang yang beredar terlalu banyak, biasanya tidak seimbang dengan produksi barang dan jasa, atau kebutuhannya juga tidak seimbang. Uangnya banyak tapi kebutuhannya tidak ada atau bahkan sedikit. Karena nilai uang ini menjadi lebih rendah dibandingkan dengan supply yang meningkat. Sebagai contoh, setelah krisis keuangan global pada tahun 2008 ya, kalau ada yang masih mengingat, The Fed ini menerapkan QE dalam skala besar untuk membantu memulihkan ekonomi di Amerika Serikat. Nah, meskipun QE ini membantu menstabilkan perekonomian, kebijakan ini juga menyebabkan nilai dolar AS itu sempat menurun di pasar forex atau cukup terjadinya pelemahan yang cukup signifikan ya. Kalau kita melihat di grafik, kita bisa melihat pada grafik XAUUSD atau EURUSD atau yang lainnya, terlihat ada pergerakan yang signifikan ketika kebijakan QE ini dikeluarkan oleh Amerika Serikat. Karena kebijakan QE ini waktu itu dikeluarkan dalam skala yang cukup besar. Buat trader forex, memahami implementasi QE itu sangat penting ya kalau menurut saya, karena dampaknya ini bisa sangat luas, mulai dari perubahan nilai tukar hingga fluktuasi harga aset global. Trader ini yang paham kapan QE kemungkinan akan dilakukan dan bagaimana pasar bereaksi dapat mengambil keuntungan dari pergerakan pasar ini. Karena ketika kita bisa menganalisa, oh ini akan ada kebijakan moneter atau ada QE di Amerika misalkan, kita bisa memprediksi itu, anggaplah opininya atau secara basicnya ya, bisa melemahkan mata uangnya, maka kita bisa ambil posisi short atau sell di dolar Amerika atau membeli aset di yang lainnya. Nah, itu kan kita bisa mendapatkan keuntungan dengan cukup signifikan gitu, dengan kebijakan-kebijakan atau dengan mengandalkan berita atau dampak dari kebijakan moneter ini. Analisis dampak kebijakan moneter terhadap pasar forex. Kebijakan moneter bukan hanya soal suku bunga dan QE. Ini juga alat yang lebih luas yang mencakup berbagai tindakan bank sentral untuk menjaga stabilitas ekonomi. Perubahan kebijakan moneter di negara utama seperti ya kita tahu Amerika Serikat, Uni Eropa, Jepang, atau Inggris ini bisa menyebabkan fluktuasi yang signifikan di pasar forex global. Misalkan ya untuk contoh, ada keputusan Bank of Japan ini untuk mempertahankan suku bunga rendah untuk jangka waktu yang lama. Ini bisa menyebabkan yen Jepang itu menjadi mata uang untuk carry trade yang seperti tadi saya jelaskan di awal, di mana investor meminjam dalam yen atau meminjam yen Jepang kita katakan investor meminjam uang ke Jepang, nah dengan suku bunga yang rendah, dan menginvestasikan dana tersebut di mata uang dengan suku bunga lebih tinggi
di Amerika. Misalkan contoh kemarin kalau teman-teman ada yang mengikuti perkembangan berita itu Warren Buffett ya, dia juga melakukan itu gitu. Jadi kita tahu kemarin itu suku bunga Jepang itu 0. Jadi kalau kita pinjam uang ke Jepang itu tidak ada biaya. Jadi anggap kita meminjam uang ke Jepang 1 miliar yen, kita konversikan ke dolar Amerika, misalkan anggaplah dapat 7 juta, nah dolar Amerika ya, lalu kita simpan di Amerika, kita dapat bunga gitu. Setelah 1 tahun kita dapat bunga, kita ambil, kita bayarkan lagi ke Jepang hutang kita, lalu kita ada lebihnya dari bunga yang di bank atau di Amerika tadi. Nah itu carry trade yang memang biasa dilakukan oleh banyak investor atau institusi besar ya. Walaupun ya kita tahu carry trade kemarin cukup tricky ya, karena ketika kemarin Jepang itu sempat naikin suku bunga 0,10, mungkin tidak terlalu besar, tapi ketika kita berbicara dalam skala besar uangnya 0,10 itu bisa jadi bermasalah juga. Yang harusnya tadi dapat untung karena ambil uang di Jepang yang tidak ada bunga, kita simpan di Amerika yang ada bunganya, kita harusnya ada untung. Anggap bunga di Amerika kemarin tuh 5%, kita harusnya ada untung dong 5% gitu, dari anggaplah 7 juta dolar. Tapi ketika kita balikin lagi ke Jepang, bisa jadi itu tidak menutup, karena ketika kita mau balikin lagi ke Jepang, di Jepangnya sekarang sudah ada bunga, karena Jepang kebetulan kemarin sempat naikin suku bunganya. Selain itu, perbedaan kebijakan moneter juga antar negara-negara besar juga bisa menciptakan peluang arbitrage ya buat trader forex. Misalnya ya, contohnya jika The Fed menaikkan suku bunga, sementara Bank of England mempertahankan suku bunga, trader bisa memanfaatkan perbedaan ini dengan membeli dolar AS dan menjual pound sterling Inggris. Namun tetap ya perlu diingat juga bahwa perubahan kebijakan moneter ini juga dapat menyebabkan volatilitas yang tinggi di pasar. Jadi kita harus jauh lebih hati-hati. Jadi trader harus siap dengan strategi dengan manajemen resiko yang kuat. Karena ketika kita berbicara kebijakan moneter, lalu kita masuk trade atau entry market ketika ada kebijakan itu dikeluarkan, maka kita harus paham bahwa pergerakannya itu jauh lebih besar atau volatilitasnya itu jauh lebih besar daripada kondisi market ketika normal atau tidak ada kebijakan yang sedang dikeluarkan. Memahami dampak kebijakan moneter ini terhadap pasar forex adalah kunci untuk membuat prediksi yang lebih akurat dan meningkatkan peluang sukses dalam trading. Dan yang menjadi poin utama di pembahasan video kali ini adalah quantitative easing. Dan itu adalah sebuah kebijakan moneter yang bisa dilakukan oleh sebuah negara atau bank sentral untuk merespons sebuah kondisi ekonomi sehingga menciptakan fluktuasi yang di luar kebiasaan market dan cukup signifikan. Nah, disitulah kita bisa memanfaatkan pergerakan tersebut untuk mendapatkan keuntungan. Saya juga akan menjelaskan lebih lanjut bagaimana kebijakan-kebijakan ini mempengaruhi pasar dan strategi apa yang harus digunakan untuk memanfaatkannya. Dengan pemahaman yang mendalam tentang bagaimana kebijakan moneter bekerja, Anda juga bisa membuat keputusan trading yang lebih tepat ya tentunya, dan mengambil keuntungan dari pergerakan yang cukup besar tadi. Dan pastikan juga ya untuk terus mengikuti fundamental series ini, karena ini baru episode pertama yang nanti kedepannya insya Allah kita akan bahas itu bertahap ya, mulai dari suku bunga, kebijakan moneter, dampak geopolitik dan lainnya. Nah, dan bersama saya Syam di sini kita akan membahas lebih banyak lagi faktor-faktor yang bisa mempengaruhi pasar forex, strategi trading, dan bagaimana Anda bisa menjadi trader yang lebih sukses dengan mengandalkan data-data dari fundamental ini. Yang pasti kita harus memahami datanya apa, implikasinya apa, atau dampaknya seperti apa terhadap market, dan tindakan apa yang harus kita lakukan. Lalu setelah itu kita gunakan manajemen resiko yang tepat. Dan seperti biasa ya, jangan lupa juga untuk like, share, subscribe, dan boleh komen kalau ada yang mau dibahas tema tentang apa, silahkan. Kita akan dengan senang hati untuk menerima saran tersebut, dan untuk mendapatkan konten terbaru dari kami juga jangan lupa ya, seperti biasa nyalakan juga tombol notifikasinya. Oke, sampai jumpa lagi di kesempatan atau di video selanjutnya.